Halo guys, welcome to back my channel di channel YouTube Rifasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy. Dan tentunya kita di sini menghadirkan seorang narasumber. Beliau itu adalah alumni dari BEM sendiri di Fakultas Peternakan Pertanian Universitas Diponegoro. Namanya dari Kak Tia. Nah, bagi teman-teman semua nih yang di sini pengen tahu bagaimana sih cara masuk BEM, kemudian BEM itu ngapain aja, organisasinya ngapain aja, kemudian proker-prokernya, dan tentunya masih banyak lagi. Bagi teman-teman semua, silahkan klik like dan juga subscribe channel YouTube ini agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupdate video terbaru kayak gitu guys. Oke, seperti apa perbincangan pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Kak Tia. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Baik-baik, sehat. Kayaknya happy banget nih Kak hari ini. Harus selalu happy ya. Oh iya, benar. Kak, jadi kan di sini kita kemarin dapat request dari teman-teman semua terkait dari organisasi BEM. Sebenarnya BEM itu apa aja sih? Kemudian bidangnya ngapain aja dan juga pengalaman-pengalamannya kayak gimana gitu. Soalnya kan mereka masih apa namanya ibaratnya sekarang tuh masih siswa-siswa gitu. Yang SMA mungkin pengen kuliahnya, pengen masuk BEM. Saya pun dulu juga pernah waktu SMA itu gini. Saya pengen masuk BEM waktu kuliah. Tapi ternyata waktu kuliahnya nggak jadi deh. Kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Tia sendiri, BEM itu apa sih Kak sebenarnya? Oke, BEM ya. Kalau teman-teman pasti tahu ya singkatan BEM itu apa, karena udah nggak asing kan. Jadi BEM Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi gampangannya buat teman-teman yang masih di SMA, mungkin BEM ini sama dengan OSIS gitu. Jadi organisasi di universitas atau di fakultas yang dia itu sebagai wadah untuk menampung aspirasi si mahasiswanya gitu. Jadi sama ya, kalau di OSIS itu kan juga menampung aspirasi siswa-siswi. Nah, kalau di BEM ini dia wadah yang menampung aspirasi mahasiswa. Kan BEM ini ada BEM fakultas sama BEM universitas gitu. Jadi tugasnya sama, tupoksinya sama, sama-sama menampung aspirasi dari seluruh mahasiswa gitu. Jadi kalau ada kritik saran, masukan, atau apa sih yang diinginkan mahasiswa itu, kan susah ya kalau langsung ke dekanat atau ke rektorat itu susah. Jadi disalurkan dulu ke anak-anak BEM. Nanti dari anak BEM yang akan menyalurkan aspirasi itu tepatnya ke siapa, kayak gitu. Oh gitu, berarti dari BEM sama OSIS itu pada dasarnya adalah sama ya Kak, cuman kan beda tingkatannya ya. Kalau misalnya SMA itu kan emang namanya OSIS ya kan, kalau di kuliah itu namanya Ya, BEM, berarti kan sama aja gitu nah, kan ya. ya. Jadi mungkin teman-teman semua Iya, yang sama. dulunya SMA mungkin pernah ikut OSIS ya, mungkin hampir kegiatannya sama aja kayaknya namanya BEM kayak gitu teman-teman. Jadi nggak usah bingung ya namanya OSIS sama BEM, pokoknya intinya adalah sama, cuman di sini beda tingkatannya kayak gitu. Nah sekarang nih Kak, sebenarnya Kak Tia itu kenapa sih kok masuk BEM kayak gitu? Padahal kan organisasi di kampus itu kan banyak banget nih. Ada kayak namanya himpunan mahasiswa, ada senat, kemudian ada lain-lainnya. Kenapa sih kok masuk di BEM? Kemudian sejak kapan Kak Tia itu masuk di BEM kayak gitu Kak? Oke, kenapa masuk di BEM? Sebenarnya tujuan aku pertama kali ikut BEM ini untuk upgrade diri ya teman-teman. Jadi meskipun kalian kuliah, kuliah emang kewajiban nih, kuliah emang tugas kalian. Karena orang tua kalian cari uang ya untuk kalian kuliah gitu. Tapi di samping kuliah, kalian juga harus upgrade diri, harus memperbanyak soft skill kayak gitu. Nah banyak sebenarnya nggak cuma BEM ya, ada organisasi lain kayak himpunan, senat, UKM atau mungkin kalian yang pingin bisnis sendiri, ada UKM yang bisnis, atau kalian hobinya apa, banyak UKM yang bisa menampung hobi kalian. Atau kalau kalian nggak suka organisasi kampus, ada banyak internship di luar kampus gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma BEM ya yang bisa mengupgrade diri kalian, tuh nggak cuma BEM. Cuma tujuan aku masuk BEM ya salah satunya upgrade diri, dan ternyata BEM ini adalah wadah yang sesuai sama aku kayak gitu. Terus Sejak kapan tuh aku masuk join, BEM-nya? oke, aku udah 3 tahun ya di BEM. Jadi aku join BEM itu di sekitar semester 2 di tahun 2017, tepatnya bulan Desember. Itu aku udah mulai terjun ke BEM sampai sekarang. Enggak deh, sampai sebelum aku semester 8 gitu. Oh, nggak Jadi sampai besok hampir Kak masa masuk kuliahku. BEM-nya. Jangan Katanya mau dong, mengabdi di ketuaan. BEM sampai besok dong berarti. Sesepuh nanti. Kemudian sekarang nih Tuh. Kak,
sebenarnya bedanya BEM sama organisasi lain tuh apa sih pada apa namanya dasarnya itu kan semua organisasi emang apa namanya banyak banget. Nah sebenarnya bedanya dari BEM sama organisasi lain tuh apa sih kalau secara spesifiknya kayak gitu? Oke, sebenarnya ini kalau kalian tanya pendapat bedanya ini pasti bakal beda-beda ya Mm-mm. antar orang tuh bakal beda-beda. Mm-mm. Tapi ini menurut aku sendiri, menurut versi aku, sebenarnya tujuannya sama. Karena baik BEM, himpunan, senat, atau UKM-UKM yang lain ini tujuannya sama, yaitu sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, untuk menyalurkan hobi, untuk menyalurkan keinginan-keinginan kalian ke atasan. Dalam hal ini adalah dekanat atau rektorat gitu. Jadi sebenarnya tujuannya sama. Di sini kita ingin mensejahterakan mahasiswa gitu. Nah, cuma di sini ranahnya yang beda. Kalau himpunan ini lebih ke fakultas gitu. Kalau di fakultas kan ada beberapa departemen gitu, Mm-mm. teman-teman. Nah, jadi di himpunan ini dia yang membawahi beberapa departemen kayak gitu. Kalau Senat dan BEM ini sebenarnya sama. Cuma istilahnya gini, kalau Senat ini adalah MPR kalau di negara. Kalau BEM yaitu presiden gitu. Jadi di sini Senat itu mengawasi kinerjanya BEM, sedangkan BEM ini melaksanakan beberapa proker dan menyalurkan aspirasi mahasiswa. Kalau UKM ini sebenarnya lebih ke wadah untuk menyalurkan hobi gitu. Kalau kalian hobinya olahraga, cari UKM olahraga. Kalau kalian hobinya bisnis, cari UKM bisnis. Hobinya kebudayaan, cari. Hobinya silat, atau yang lainnya cari gitu. Jadi apa ya, sederhananya tuh kayak gitu penjelasannya. Hmm. Berarti pada dasarnya tuh BEM itu ibaratnya kayak lembaga pelaksana, berarti legislatifnya dari kampus gitu ya Kak ya. Jika dibandingkan dengan Senat, kemudian sama organisasi lain. Kalau kayak yang himpunan mahasiswa itu kan ibaratnya kayak himpunan dari mahasiswa yang prodinya sama ataupun dari jurusan yang sama, itu ya himpunan mahasiswa. Tapi kan kalau misalnya BEM kan ibaratnya satu fakultas bisa jadi satu kayak gitu kan. Nah, kalau Kak Tia Iya, sendiri heeh. tuh masuknya di BEM fakultas apa BEM universitas Kak? Kalau aku fakultas ya. Nah, bedanya kalau fakultas sama universitas apa Kak? Oke, jadi kalau kalian nih masuk ke kampus, dunia kampus itu ada BEM universitas sama BEM fakultas. Kalau BEM fakultas ini berarti di setiap fakultas ada BEM-nya gitu. Dan di dalam BEM fakultas ini anggotanya ini terdiri dari berbagai prodi di fakultas kalian gitu. Kalau BEM universitas ini lebih ke atas ya gitu. Jadi BEM universitas ini membawahi BEM-BEM fakultas gitu. Jadi ada beberapa proker yang memang itu turunan dari BEM universitas ke fakultas gitu. Dan nanti akan dieksekusikan oleh BEM fakultasnya gitu. Jadi kalau BEM universitas ini juga bisa didaftar sama semua mahasiswa dari beberapa fakultas gitu. Jadi sebenarnya tugasnya sama, hanya saja yang di BEM universitas ini akan membawahi semua BEM-BEM di fakultas kayak gitu. Oh, berarti emang hampir ibaratnya kayak program kerjanya itu hampir sama aja. Cuman kan di sini ibaratnya lebih tinggi yang BEM universitas itu kan Kak. Soalnya kan BEM universitas itu kayak ibaratnya gabungan-gabungan dari apa namanya BEM-BEM yang ada di fakultas. Sementara kalau yang BEM fakultas itu kan cuma dari satu fakultas aja kayak gitu kan. Nah, sekarang kalau Iya. di BEM itu sebenarnya ada nggak sih Kak kalau misalnya bidang apa-apa gitu ada nggak? Ataukah emang hanya satu bidang aja kayak gitu? Oke, kalau di BEM banyak ya bidangnya Mm-mm. sebenarnya gitu karena mereka punya tupoksinya masing-masing gitu. Kalau kita rinciin nih di BEM yang pertama pasti ada ketua dan wakil ketua BEM gitu. Nah, Mm-mm. di bawahnya ini ada seperti koordinator bidang gitu. Jadi koordinator bidang ini yang membawahi beberapa bidang kecil di bawahnya. Terus nanti di bawahnya ada biro administrasi. Oh ya, sebelumnya ini aku tekanin ya. Jadi nama-nama bidang, nama-nama jabatan di setiap BEM fakultas itu beda-beda gitu. Jadi kadang di fakultas ini namanya biro, Mm-mm. kadang di fakultas yang lain namanya beda gitu. Jadi jangan bingung ya. Ini aku di sini menjelaskan BEM Fakultas Peternakan Pertanian gitu. Mm. Iya, iya. Jadi setelah biro administrasi itu ada bendahara sama sekretaris gitu. Nah, terus kita masuk ke bidang-bidang intinya gitu. Jadi ada beberapa, yang pertama itu biro medikom.
Jadi Biro Medikom ini yang ngurus medsosnya BEM gitu. Jadi yang bikin kayak foto-foto di postingan, video di postingan, atau mungkin dokumentasi setiap proker ini tugasnya Biro Medikom. Terus ada bidang KPSDM. Bidang KPSDM ini lebih fokus ke kepemimpinan, kaderisasi yang ada di fakultas gitu. Terus ada bidang advokesma. Kalau advokesma ini tupoksinya itu lebih ke kesejahteraan mahasiswa, kayak yang ngurus UKT, terus kalau semisal ada keluhan mahasiswa terkait pembayaran atau beasiswa ini ke advokesma. Terus ada bidang Harkam. Harkam ini harmonisasi kampus gitu. Jadi dia yang kalau semisal ada keluhan di dalam fakultas, kayak misal ada fasilitas yang rusak atau ada fasilitas yang perlu diganti. Kayak gitu bisa lapor ke Harkam gitu. Karena dia kan yang ngurus harmonisasinya kampus biar lebih harmonis kayak Oh gitu. gitu, ya. Terus ada bidang ekotif gitu. Jadi ekotif ini terkenal dengan duit ya, teman-teman. Iya, Gitu. duit. Jadi jualan ini identik sama ekotif. Jadi buat kalian yang suka duit, yang suka jualan, masuk ke ekotif gitu. Karena ini adalah ladang uangnya BEM. Terus ada bidang riskel. Nah, riskel ini lebih ke riset ya. Jadi kalau kalian suka bikin apa ya, kayak tulisan, bikin paper, bikin karya, terus kalian suka ke beasiswa-beasiswa yang lebih ke riset, kalian bisa masuk ke riskel kayak gitu. Terus ada mikat. Nah, mikat ini minat dan bakat gitu. Jadi kalau kalian nih bingung, hobiku di sini mau ikut UKM apa ya? Bisa nanya ke anak mikat gitu. Karena mikat ini yang membawai UKM di fakultas. Terus ada sosmas nih. Nah, sosmas ini sosial masyarakat. Jadi kalau kalian nih suka terjun ke masyarakat gitu, masuk ke sosmas. Karena sosmas ini nanti langsung ketemu sama Bapak Ibu di desa gitu. Kalau mau cari kembang desa, masuk ke sosmas. Bisa kembang desa. Terus ada bidang kestra. Kestra ini lebih ke organisasi yang fokusnya membangun kayak hubungan baik dengan eksternal kampus gitu. Jadi kalau kita ada proker yang kerja sama universitas lain, sama instansi lain, ini yang ngurus kestra gitu. Terus ada Polkas. Polkas ini lebih ke ngurus politik kampus. Jadi apa sih isu-isu yang ada di fakultas? Isu-isu yang lagi hangat di universitas itu kita kupas tuntasnya tuh di bidang Polkas gitu. Udah sih kalau di BEM Fakultas FPP ya, Fakultas Peternakan Pertanian kurang lebih itu bidang-bidangnya gitu. Oh, kayak gitu. Berarti banyak bidangnya ya. banyak banget ya, Kak ya. Iya. Berarti dari struktur organisasi, dari atas, dari ketuanya sampai bawah-bawah, berarti itu ada bermacam-macam ya. Jadi kan ibaratnya di sini emang yang namanya struktur organisasi itu setiap kampusnya, setiap fakultasnya pasti itu ada. Tetapi kan emang di sini emang ibaratnya kayak namanya itu beda ya kan. Tapi pada intinya adalah programnya tuh hampir sama kayak gitu kan. Nah, kalau dari Kak Tia sendiri ini masuknya bidang apa, Kak? Kayaknya tadi menyebutkan nama sosmas itu kayak gimana gitu. Emang di Kak Tia masuk apa di sini di BEM-nya? Oh, aduh, ketahuan ya berarti ya. Kayaknya sih ketahuan deh. Saya juga nggak tahu sih. Jadi ya kalau di BEM, kamu tahun pertama di BEM itu kamu namanya itu eksekutif muda gitu. Jadi waktu aku jadi eksekutif muda, aku tuh di bidang advokesma. Jadi yang ngurus UKT, terus kalau semisal tuntutan keringanan UKT, terus penurunan tingkat UKT itu kita yang ngurus advokesma gitu. Terus kalau di tahun kedua kalian BEM namanya itu staf ahli. Nah, waktu aku jadi staf ahli itu aku pindah ke Sosmas. Gitu. Terus kalau tahun ketiga biasanya itu yang naik jabatan jadi kepala bidang. Itu aku juga lanjut ke Sosmas. Jadi bener nih tebakannya aku Sosmas. Terus kalau Sosmas biasanya ngapain aja, Kak? Kegiatannya mesti banyak banget ya? Banyak sih, tapi seru ya. Karena namanya juga sosial masyarakat gitu. Jadi kita bersosial dan bermasyarakat. Banyak sih ya. Ini perlu diceritain satu-satu nih. Ya secara umumnya aja, nggak usah secara detail kayak gitu. Oke.
Jadi kalau Sosmas ini sosial masyarakat ya. Jadi kita lebih fokus ke kegiatan sosial. Terus kita juga fokus ke pengembangan masyarakat. Kayak gitu sih kalau secara garis umumnya gitu. Contoh nih, misalnya dikasih contoh 2 proker kayak gitu, Kak, biar teman-teman ada gambaran. Contoh yang misalnya masuk program dari Sosmas itu apa gitu? Oke, kalau Sosmas nih, contoh kegiatan sosialnya ya. Mhm. Kalau misalnya ada bencana, terus kalau semisal ada peringatan Hari Nasional gitu, kita sering ngadain galang dana gitu. Jadi galang dananya ini ya kita himpun dari masyarakat FPP gitu. Nah, nanti uang dari galang dana kita salurin ke misalnya ada bencana alam atau ada semisal instansi tertentu, misal apa ya kayak eh, kalau semisal ada peringatan Hari Nasional Disabilitas gitu, kita santunin uangnya ini ke semacam instansi yang menampung anak-anak disabilitas gitu. Terus kalau kegiatan kemasyarakatan ya kita terjun ke desa gitu, Oh, berbaur sama bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak gitu. berarti kayak ini, kalau misalnya terjun ke desa, kayak misalnya kita melakukan pengabdian di suatu desa tertentu kayak gitu, berarti contohnya kayak misalnya kayak gitu ya? Iya, iya, kita ngabdi ke desa-desa gitu. Oh ya, tadi kan nih katanya waktu pertama masuk BEM di tahun pertama itu kan masih jadi ibaratnya apa namanya staf muda ya. Itu masih di bidang apa Iya, tadi? Eksekutif ya? Atau bidang apa tadi? eksekutif mudanya di Advokesma. Ya di Advokasma. Terus kan tahun kedua pindah nih di bidang lain. Emangnya kalau di BEM boleh kayak gitu, Kak? Misalnya kita pindah-pindah itu boleh, apakah nggak harus selalu satu bidang terus naik ke atas gitu, Kak? Sebenarnya boleh sih. Jadi kalau adatnya ya, adatnya di BEM nih, misal kamu tahun 1 Advokesma nih, ya waktu naik ke staf ya Advokesma, adatnya gitu. Oh Tapi gitu. kalau di BEM, kembali lagi ya, BEM ini kan wadah ya. Jadi kalian bisa ngembangin minat bakat itu di BEM. Jadi kalau kalian merasa, oh ternyata minatku nggak di Advokesma nih, tapi aku lebih cocoknya di Sosmas, ya kalian pindah nggak apa-apa gitu. Daripada kerja penuh tekanan Oh gitu. iya, bener. Daripada kerjanya nanti nggak maksimal gitu kan, yang penting kan biar kita kerja enak sesuai dengan apa yang kita inginkan kayak gitu. Nah, Nah, kalau betul. itu berarti dari Kak Tia kan dari awal ya semester 2 sampai lulus semester 8 itu masuknya di BEM ya. Lah kalau misalnya nih ada maba misalnya cuman ikut BEM 1 tahun ataupun 2 tahun, itu boleh nggak sih Kak? Ataukah harus emang dari BEM itu mewajibkan dari awal semester sampai nanti dia lulus itu masuk ke BEM? Ataukah boleh pindah ke organisasi lain kayak gitu Kak? Oke, ini kayaknya pertanyaan yang paling sering ditanyain ya gitu. Hmm. Jadi kalau adik-adik SMA kan paling kepo ya. Jadi kalau semisal nih kalian terjun di BEM tahun pertama kuliah, semester 2 kan itu. Terus ternyata waktu naik semester tuh kalian ngerasa, aduh passionku nggak di BEM nih. Aku ketemu UKM atau organisasi lain yang sesuai sama passionku gitu. Hmm. Nggak masalah, kalian keluar itu nggak masalah. Asalkan kalian udah menyelesaikan satu periode ya gitu. Berarti kalau kalian udah selesai satu periode, artinya tanggung jawab kalian selesai. Nah, setelah itu, mau lanjut ke BEM atau lanjut ke organisasi lain itu hak kalian sebenarnya. Karena di BEM juga nggak melarang. Kalau kalian mau lanjut, ya ayo. Kalau enggak, ya silakan. Asal tanggung jawab satu periode sebelumnya udah selesai gitu. Oh gitu. Kalau berarti ibaratnya kalau mau pindah-pindah organisasi lain boleh. Yang penting kan kita satu periode itu udah nutup kayak gitu ya. Nah kalau misalnya kita Iya, masuk BEM dapat sertifikat nggak sih Kak? dapat dong. Oh Kan dapat. itu yang dicari. Itu buat apa sih sertifikat kayak gitu tuh? Jadi kalau sertifikat gitu tuh lumayan ya Mm-mm. nambah pengalaman di CV. Kadang kalau kalian mau daftar kerja, apalagi zaman sekarang online, pasti yang dilampirin adalah CV. Jadi CV ini berisi tentang ringkasan ya, ringkasan kalian selama jadi mahasiswa itu udah punya pengalaman apa aja gitu. Jadi BEM ini bisa masuk ke CV kalian. Jadi nanti sertifikatnya bisa jadi lampiran di CV kalian gitu. Jadi kan bikin si tempat kalian daftar kerja itu makin yakin, oh nih anak bagus nih gitu. Karena dilampirin beberapa sertifikat kegiatan. Oh kayak gitu. Berarti kalau kita masuk BEM nanti tetap dapat sertifikat teman-teman. Jadi ibaratnya nanti sertifikat itu bisa buat daftar kerja, misalnya buat kayak apa namanya pengalaman organisasi kayak gitu. Nah sekarang nih Kak, emang ya yang namanya organisasi di kampus itu banyak banget tadi yang udah dijelasin kayak senat, kemudian ada himpunan. Nah itu BEM itu pernah nggak sih kayak ngadain misalnya kolaborasi sama organisasi lain mungkin terkait dari program kerja apa kayak gitu. Pernah nggak sih Kak? Terus apa sih programnya contohnya misalnya? Sering ya, Hmm. kalau kolaborasi itu sering. Karena gini, kalau BEM universitas nih,
kan membawai banyak BEM-BEM fakultas dan ada program kerja BEM universitas yang kita tuh kerjasama sama BEM fakultas. Kayak contohnya nih di Sosmas ya, ada galang dana. Galang dana ini diadain sama BEM universitas, tapi ngajak kerjasama dari seluruh BEM di fakultas. Kenapa? Kalau misal nih BEM universitas doang yang jalan, sedangkan nggak semua anggota BEM universitas itu dari fakultas yang ada di Undip gitu. Jadi kadang misal ada satu fakultas yang nggak ada anak BEM universitas, kan susah ya gitu. Nah, cara paling gampangnya ya ajak kolaborasi BEM-BEM di fakultas biar menghimpun menghimpun donasi atau menghimpun suara di setiap fakultas ini ditampung dengan baik gitu. Terus kalau BEM fakultas ke UKM atau himpunan atau senat itu juga sering gitu. Misal contohnya nih, kita ada yang namanya di Mikat, bidang Mikat, itu ada setiap 1 bulan sekali itu kumpul antara anggota di divisi Mikat sama UKM-UKM yang ada di fakultas itu, kita kumpul 1 bulan sekali gitu. Kita sharing program kerja kalian selama 1 bulan yang udah terlaksana apa. Terus bulan depan mau ada proker apa. Jadi harapannya nih, BEM fakultas tuh tahu kondisi UKM-UKM di bawahnya gitu. Karena BEM fakultas ini kan menaungi semua UKM yang ada di fakultas, menaungi semua organisasi yang ada di fakultas. Jadi harapannya kita tahu, oh ternyata ada UKM yang lagi terkendala nih prokernya, kita bantuin gitu. Atau kita mau ngadain satu acara besar. Acaranya ini tuh satu fakultas, berarti kita menghimpun kerjasama dari HM, dari Senat atau UKM lain biar acaranya ini bisa menyeluruh gitu loh satu fakultas gitu. Jadi sering sih emang harus kolaborasi ya kalau organisasi gitu. Oh ya, berarti emang dari yang namanya organisasi di kampus itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya Kak ya. Emang yang namanya Ya, betul. kolaborasi antara organisasi satu dengan yang lain itu emang suatu hal yang wajar dan itu memang harus diwajibkan kayak gitu ya. Soalnya kan ibaratnya di sini bisa juga buat kayak sharing-sharing program kerja, kemudian kayak misalnya saling memberikan kritik ataupun masukan kayak gitu. Nah, kemudian lanjut nih Kak, terkait dari keuntungan masuk BEM. Nah, itu apa sih kalau yang dari Kak Tia rasakan sekarang, perbedaannya sebelum masuk BEM sama sekarang itu apa tuh? Dapat apa aja gitu? Banyak ya, kalau keuntungan banyak dan basicnya teman-teman pasti udah tahu nih kalau terjun ke organisasi tertentu, UKM tertentu pasti yang pertama kita itu menambah wawasan ya, menambah wawasan yang awalnya kita nggak ngerti tentang misal ilmu sosial, setelah masuk BEM kita ngerti, jadi makin nambah wawasan. Terus yang kedua nambah koneksi ya, ini Mm-mm. basicnya kalian juga udah tahu gitu. Dengan kita ikut di BEM, di himpunan, senat atau UKM, makin banyak orang yang kita kenal, baik dari anggotanya sendiri atau kita kenal dengan dosen-dosen di fakultas atau universitas, atau waktu kita collab dengan instansi tertentu kita juga kenal sama orang-orang di instansi itu gitu. Jadi memperluas koneksi, memperluas jaringan ya ini penting banget nih, apalagi yang mau cari kerja, koneksi ini penting banget gitu. Terus yang ketiga, kita juga bisa belajar bertanggung jawab gitu. Kalau kalian nih udah komit terjun ke BEM, berarti kalian harus menyelesaikan periode itu sampai selesai. Jadi kalian dilatih tanggung jawab nih. Apalagi ikut BEM ini kan juga kalian ngerjain beberapa proker, terus kalian juga banyak kegiatan yang kayak berinteraksi langsung sama mahasiswa. Kalian belajar bertanggung jawab gitu. Gimana sih ngurusin orang banyak gitu. Terus yang keempat, kalau urusannya sama BEM berarti kalian belajar leadership gitu. Karena di BEM ini kan kita nggak kerja sendiri ya. Ada banyak tim, terus juga kita harus memimpin proker. Jadi kita belajar leadership di sini. Terus yang kelima, komunikasi ya, public speaking. Karena di BEM ini banyak banyak proker yang perlu dijelaskan, perlu kayak dikenalkan ke mahasiswa lainnya. Atau kalau collab sama fakultas lain kita juga perlu memperkenalkan. Kan di situ butuh public speaking ya, butuh Mm-mm. penjelasan yang baik. Jadi kita dilatih ngomong di depan umum, udah nggak grogi, udah nggak malu, itu penting banget. Terus keuntungan yang lain tuh kenal sama dosen gitu. Wih. Jadi kadang nih kalau kalian anak organisasi itu pasti gampang diinget sama dosen. Kayak misal, oh Mbak A nih anak BEM atau Mas B anak himpunan gitu. Aku mau minta tolong dong gitu. Kadang kan dosen cari anak-anak organisasi kayak gitu. Misal
Mas, aku punya project nih, mau ikut nggak gitu. Jadi lebih apa ya, hubungan sama dosen ini lebih lancar gitu dibanding sama mahasiswa lain gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan mahasiswa lain juga gampang deket sama dosen. Terus yang ketujuh ya, Banyak ini banget yang isengnya ketujuh. adalah Apa tuh? banyak, emang banyak nih. Yang ketujuh ini kalian famous. Apa tuh Ini famous? apa ya, poin plus. Kalian terkenal ya. Kalau jadi anak organisasi itu terkenal kayak, wah si A nih anak BEM nih, wah si B nih anak himpunan, C anak senat. Ini lebih dikenal sama kating, sama adik tingkat. Jadi kalau kalian mau cari gebetan lebih gampang, Waduh, karena kalian terkenal. kayaknya Katia udah berpengalaman dari cari gebetan di organisasi. Aduh ketahuan. Gitu sih paling apa ya, intinya itu ya gitu. Tapi kalau kalian terjun banyak banget manfaat yang lain sih. Berarti emang pentingnya kita berorganisasi, mau itu organisasi apapun, nggak menutup dari BEM, kemudian ada organisasi lain yang ada di kampus itu emang dari manfaatnya tuh banyak banget teman-teman. Yang tadi udah dijelasin Kak Tia tuh udah panjang banget, lebar banget, itu terkait dari manfaat dari BEM. Itu benar-benar sangat banyak, mulai dari manajemen waktu, kemudian bagaimana cara kita bersosialisasi dengan dosen, dengan lingkungan, kemudian dari kayak ibaratnya kayak melatih mental kita, public speaking kita, relasi kita, dan tentunya masih banyak lagi. Jadi buat teman-teman semua yang pengen nantinya kuliah ya ikut organisasi, jadi nggak usah ragu teman-teman, karena emang dari organisasi itu emang banyak banget manfaatnya. Kemarin juga kita udah mengupload nih di video yang pertama kita terkait dari manfaat organisasi bagi dunia kerja. Nah, bagi teman-teman yang pengen lebih tahu terkait dari apa sih manfaat organisasi, mungkin bisa ke video kita yang sebelumnya kayak gitu. Oke Kak, ini lanjut nih terkait dari apa namanya, bagaimana sih cara dari Kak Tia membagi waktu antara dari organisasi sama kuliah. Soalnya kan emang dari organisasi BEM yang tadi udah disebutin itu kan ibaratnya kayak banyak banget kegiatannya. Terus kan kuliah juga tentunya di peternakan juga pasti juga apa namanya, waktunya juga banyak banget yang kita habiskan buat kuliah, kemudian organisasinya itu bagaimana caranya membagi waktu kayak gitu Kak. Oke, manajemen waktu ya berarti ya. Gini gampangannya, kalau nih kalian udah niat nih, aku mau ikut BEM lah gitu. Kalau niatnya udah kuat, komitmennya udah kuat, mau sebanyak apapun kegiatannya tuh pasti bakal happy jalaninya gitu. Kayak nggak beban gitu kalau udah niatnya kenceng ya, udah niatnya kuat gitu. Tapi pasti bakal ada saatnya kalian tuh bentrok gitu. Misal ada kuliah di jam segini, ternyata kalian harus ngurusin proposal kegiatan gitu. Itu sering banget terjadi ya kalau kalian anak organisasi gitu. Atau misal bentrok nih antara praktikum atau ngerjain tugas sama proker gitu. Itu pasti bakal sering terjadi. Jadi apa ya, nggak usah kaget gitu. Misal kalian mau join itu nggak usah takut gitu. Karena gini, kuliah ini kan tanggung jawab kalian, tugas kalian. Berarti harus diprioritasin ya ini kuliah. Jadi meskipun apa ya, sebanyak apapun kegiatan kalian, jangan lupa kalau kuliah ini adalah nomor satu gitu. Ini ditekanin dulu nih nomor satunya kuliah. Baru nanti 1A, 1B, 1C silakan kalian mau pilih apa. Yang penting satunya harus kuat dulu. Nah kalau kuliah kan biasanya ada jadwalnya nih, misal pagi sampai siang atau misal siang sampai sore gitu. Jadi kan nggak mungkin full ya satu hari atau mungkin beberapa ada gitu. Nah, biasanya di organisasi proker-proker itu udah kita susun di awal tahun, di awal periode itu udah kita susun gitu. Jadi selama 1 tahun ke depan tuh ada berapa banyak proker di bulan apa aja gitu, dan rentang waktunya satu proker itu berapa lama tuh udah kita susun dari awal ya teman-teman. Jadi kalian pasti bisa menyesuaikan gitu. Jadi nggak mungkin proker ini akan berjalan setiap hari, itu nggak mungkin gitu, karena udah ada waktunya masing-masing gitu. Jadi misal paginya kalian kuliah, ya udah sok kuliah gitu. Kalau misal ada kegiatan organisasi, misal ada kunjungan dari BEM fakultas lain, itu biasanya akan didiskusikan dulu gitu. Jadi nggak mungkin semua proker itu dadakan. Jadi pasti udah didiskusikan terlebih dahulu, misal oh hari Rabu jam 11 kita ada kunjungan dari BEM lain, atau misal di jam sekian kita ada proker kewirausahaan, proker seminar gitu. Udah ada deadline dari jauh-jauh hari. Jadi kalian sesuaiin. Kalau di jam itu kalian ada kuliah, ya nggak apa-apa, izin tuh nggak apa-apa. Karena di BEM ini kan nggak cuma satu ya anggotanya, nggak cuma kalian. Ada kurang lebih hampir 100 kalau di fakultas ya, anggotanya tuh kurang lebih hampir 100. Dan nggak mungkin dong orang 100 itu kuliahnya di jam yang sama, tuh nggak mungkin teman-teman. Gitu. Jadi emang di sini adalah
tugas kita buat saling bagi waktu, buat ngeluangin waktu. Kalau misal si A kuliah di jam sekian, nggak apa-apa, yang datang yang B gitu. Jadi kalian nggak usah takut ya. Misal kalian mikir, aduh, ntar aku ikut BEM, kuliahku keteteran. Enggak, teman-teman, santai. Kalau kalian ada kuliah, ya nggak apa-apa, kuliah dulu. Setelah kuliah, baru join sama acara BEM-nya. Atau mungkin kalian jadi penanggung jawab di proker itu, ya kalian susun dulu. Misal 1 minggu kuliahnya itu di hari apa, jam berapa aja. Berarti di jam yang kosong itu tugas kalian untuk ngelarin proker kalian. Gitu sih, jadi harus kalian tulis ya, rincian 1 minggu ke depan tuh tugasku apa aja. Yang kosong di jam berapa itu kalian manfaatin untuk ngurusin organisasi atau mungkin kegiatan yang lain. Kayak gitu sih kalau aku ya. Panjang ya. Iya. Oh ya berarti emang ya namanya kita ikut organisasi itu emang ya namanya manajemen waktu itu emang harus kita detail ya Kak ya. Soalnya kan emang di sini Iya, walaupun kita mau ikut organisasi apapun itu yang namanya kuliah itu emang adalah prioritas utama kita. Jadi walaupun dari teman-teman semua nanti ikut organisasi, salah satunya dari BEM sendiri yang namanya kuliah itu adalah hal yang pokok. Ibaratnya kewajiban kalian di sini adalah kuliah. Baru misalnya nanti kalian kalau udah ada waktu, nanti kalian bisa deh buat ikut kayak organisasi. Tapi jangan lupa teman-teman kalau kalian semua harus punya timeline ya. Contohnya tadi kayak jadwal kuliahnya ngapain aja, terus tadi apa namanya ibaratnya dari program-program kerja dari organisasi itu ngapain aja, itu tanggalnya berapa aja, silakan kalian catat kayak gitu. Biar nantinya tidak kelupaan dan juga dalam kita selalu mengingat-ingat tanggal tersebut kayak gitu. Oke, ini lanjut Kak. Terkait dari biasanya kan kalau kita organisasi itu kan biasanya apa namanya kita juga banyak luangin waktu juga. Salah satunya juga apa namanya bakalan berdampak gak sih kalau sama IPK kita? Soalnya kan saya pernah dengar nih, kayak misalnya, saya nggak mau ikut organisasi kalau di SMA dulu. Takutnya nanti ibaratnya kayak apa namanya, nilai saya nanti bakalan jelek, nilai saya jadi anjlok kayak gitu. Itu bener gak sih kayak gitu sebenarnya? sebenarnya nggak bener ya teman-teman. Jadi kalau urusan IPK ini tuh tergantung individunya masing-masing ya. Jadi aku tekanin dulu nih tergantung individunya masing-masing. Karena kalau misalnya dari awal udah niat kalian mau upgrade diri dengan ikut BEM, tapi kalian juga masih bisa jalanin kuliah juga lancar gitu. Misal nih, ada si A ini kuliahnya lancar, organisasi lancar, bisnis lancar, berarti emang si A ini niatnya udah kencang di awal gitu. Dibandingin si B, dia cuma kayak yaudahlah aku ikut BEM aja lah gitu. Tapi kayak nggak niat dari awal. Jadi kadang nggak masuk kuliah alasannya organisasi. Tapi nggak ikut organisasi alasannya Oh kuliah iya, gitu. Bener kan ya? Bener kayaknya tuh, udah karena pernah sering terjadi pengalaman deh Kak Tia, ya enggak? teman-temanku banyak soalnya, jadi Oh udah gitu. pengalaman gitu. Jadi gitu ya teman-teman, kalau soal IPK ini tergantung individunya. Kalau dianya udah yakin, bagi waktunya bagus sih, IPK nggak masalah gitu. Jadi kadang dengan organisasi ini malah jadi apa ya, waktu istirahat dari dunia perkuliahan gitu. Kalau misalnya udah capek nih, UTS banyak, tugas banyak, praktikum banyak. Nah, cara refresh-nya adalah dengan join ke organisasi, ketemu banyak orang. Terus kita jalanin proker, ketemu sama banyak orang, misal sosmas, prokernya terjun ke desa, kan malah jalan-jalan Iya gitu. benar. Jadi apa ya, bagian dari refreshing gitu. Jadi kalau kalian udah mantep dari awal mau ikut organisasi, ya udah nggak apa-apa. Urusan IPK ini kalian harus pinter manage-nya gitu. Jadi jadiin organisasi ini adalah wadah untuk kalian refreshing, untuk upgrade diri, bukan beban kayak gitu. Jadi IPK mah slow masih bisa kok aman-aman. Berarti ya namanya IPK itu mau jelek mau bagus itu kembali ke diri kita masing-masing. Bahkan Iya, ada misalnya nih kita nggak ikut organisasi, bahkan IPK jelek juga ada. Soalnya kan emang dari niat iya, kita. Kalau misalnya niat kita pengen kuliah ya pasti akan bagus. Sama halnya kalau kita misalnya nih udah pengen IPK-nya bagus, tapi kita pengen organisasi, berarti nanti teman-teman semua pasti bakalan apa namanya ada usaha buat kita bagaimana sih cara meningkatkan IPK, kemudian bagaimana sih cara kita buat ikut organisasi agar dari ibaratnya dari kegiatan akademik dan juga non akademik itu bisa berjalan keseimbangan kayak gitu. Di kuliah kita juga iya. maksimal, kemudian di organisasi juga maksimal kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Tia sendiri lebih baik ikut satu organisasi dengan kita catatan itu kita benar-benar maksimal di situ ataukah emang kita sebenarnya nggak apa-apa sih ikut banyak organisasi tapi ibaratnya kayak apa ya manajemen waktunya kita tuh masih kurang jadi ibaratnya cuman ikut-ikutan ada kegiatan organisasi ini ya ikut ini organisasi ini ikut ini kayak gitu. Mendingan gimana Kak kalau buat teman-teman semua misalnya pengen kan ada nih SMA tuh kadang saya pengen masuk BEM saya pengen masuk Senat kadang banyak banget tuh pemikirannya gimana tuh Kak?
Kalau untuk pertanyaan ini jawabannya sama ya, Mm-mm. kembali ke diri dari masing-masing individu gitu. Karena gini, apa ya, kemampuan setiap orang tuh beda ya teman-teman. Terus daya tahan tubuh setiap orang juga beda-beda. Terus manajemen waktu tiap orang beda-beda nih. Ada orang yang sanggup ikut 3 organisasi sekaligus tapi kuliahnya lancar. Karena dia apa ya, kayak nggak gampang sakit, nggak gampang capek, terus dianya juga manajemen waktunya bagus. Tapi kadang ada satu orang yang dia cuma ikut satu organisasi aja udah kewalahan semuanya. Kuliahnya kewalahan, IPK-nya turun, organisasinya juga nggak bagus, itu juga banyak gitu. Jadi kembali lagi ke kalian gitu. Tapi apa ya, hanya kalian nih yang tahu takaran diri kalian tuh cuma kamu gitu. Karena orang lain nggak tahu. Jadi kamu harus bisa nilai dirimu. Misal, aku tuh orangnya gampang capek. Berarti kalau kuliahku udah padat, aku cukup ikut satu organisasi, misal. Tapi kalau kalian ngerasa, aduh waktuku banyak yang luang nih, kuliahku dikit doang, atau misal, aduh satu organisasi nggak cukup nih, bisa ikut 2 atau 3. Karena kalian udah tahu nih kemampuan kalian sampai mana gitu. Jadi kalau mau ikut apa-apa dilihat dulu kemampuanku sampai batas mana ya. Aku mampu ikut berapa organisasi ya gitu. Kira-kira kalau aku ikut segini keteteran nggak kuliahku, itu dipikirin matang gitu sih. Oh iya, berarti pada dasarnya emang kalau kita mau mengikuti berbagai macam organisasi itu nggak masuk ya Kak, tergantung dari manajemen kita sendiri kayak gitu. Jadi kan kalau dari Kak Tia sendiri ini ikut berapa organisasi Kak? Aku agak banyak Ketawa sebenarnya mesti waktu banyak aku nih. kuliah. Karena aku apa ya, jujur ya aku tuh nggak suka suwung, tahu suwung nggak ya? Aku nggak suka waktu kosong tapi nggak ngapa-ngapain itu aku nggak suka. Gabut Jadi berarti. waktu kuliah, iya aku nggak suka gabut. Jadi waktu kuliah aku waktu itu ikut BEM fakultas. Tapi aku internship di perusahaan startup juga. Terus aku ikut jadi relawan di beberapa komunitas. Jadi apa ya, hampir padat sebenarnya karena ya itu, aku pengen upgrade diri maksimal ya. Jadi aku ikut beberapa instansi yang sesuai sama passionku dan aku nggak suka gabut gitu. Jadi kalau ada waktu kosong ya udah aku cari kegiatan yang lain gitu. Tapi buat kita ikut banyak organisasi tapi IPK-nya aman nggak? Aman, Saat ini sejauh aman? ini aman. Aman, aman. Sekarang lanjut nih terkait dari Kak Tia kan ini ikut banyak organisasi ya, organisasi A, B, C, D. Itu kan terus apa namanya? Pasti dapat nih kayak pengalaman yang kayak lucu, seneng, sedih. Bisa diceritakan nggak sama teman-teman semua? Biar nanti buat nambah pengalaman mereka juga. Oke, kalau pengalaman lucu, sedih, seneng banyak ya. Hmm. Kalau yang sedih dulu deh. Jangan, yang seneng dulu Ya, biar seneng kalian dulu yang deh. denger semangat nih. Kalau senengnya nih, aku kan jadi Kabid Sosmas ya di tahun Hmm. terakhir di BEM gitu. Terus aku mengabdi di salah satu desa yang ada di Kendal gitu. Kayaknya Nah saya di pernah situ dengar deh Desa Kendal. Di Kendal apa tuh? ya kayaknya Terus kayaknya lanjut tahu lanjut. nih, kayaknya tahu. Hmm. Pernah-pernah nggak tahu Nah tapi. jadi di situ tuh yang bikin aku terharu adalah salah satu keluarga di sana yang jadi tempat berkumpulnya anak-anak BEM mengabdi di sana itu, apa ya, beliau itu udah menganggap aku kayak anaknya sendiri gitu. Jadi kayak waktu berkunjung di sana tuh berasa didatengin sama keluarga jauh gitu. Bahkan pernah waktu itu ini antara pengalaman sedih sama seneng ya, aku gabung Hmm. ya Ya, terus. biar sekaligus. Jadi waktu itu aku ada salah satu program di desa, ada salah satu proker di desa, dan aku harus berangkat itu siang supaya nggak kemalaman. Tapi ternyata ada musibah di jalan gitu. Jadi aku sama temanku boncengan naik motor berangkat dari kampus. Ternyata di jalan tuh kita kecelakaan waktu itu. Akhirnya kita berusaha nih, oke lah yang penting nyampe Kendal dulu gitu. Dalam kondisi habis jatuh, kaki lecet-lecet, baju kotor, ya udah nggak apa-apa gitu. Waktu nyampe sana kita belum cerita nih kalau habis jatuh gitu. Tapi ya itu karena kita udah dianggap keluarga sendiri, mereka tahu kayak mereka panik kayak, loh habis jatuh ya gini-gini. Dan mereka tuh ngurusin kita kayak ngurus anak sendiri, kayak diobatin lukanya, dikasih pinjaman baju, diperban lukanya, kayak bener-bener terharu. Padahal kita ini orang asing, cuma mahasiswa yang bikin program, tapi kenapa diperlakukan dengan sebaik itu gitu. Jadi apa ya, terharu sih, terharu banget itu sumpah, kayak
kita niatnya cuma bikin program, tapi malah dapet sambutan yang hangat dari warga. Gitu. Kalau salah satu pengalaman menyenangkan itu ya. Itu Senang bukannya banget punya menyedihkan, banyak Kak. keluarga. Jatuh kan sedih, masa senang jatuh? Menyenangkan Sekarang dan yang lucu nih, menyedihkan. Menyedihkannya yang itu. lucu apa? Yang lucu apa ya? Saking banyaknya aku lupa nih. Apa ya? Aku agak lupa sih, karena kalau kejadian lucu jarang ya, jarang. Yang aku ingat itu, jadi waktu itu kita ada kegiatan kumpul sama bapak-bapak sama ibu-ibu satu RT gitu, kita kumpul di musola mau bahas tentang program kerja. Aku ingat waktu itu karena kegiatan kampus padat dan kita harus ikut praktikum dulu, akhirnya baru bisa berangkat ke Kendal itu habis maghrib sekitar jam 6:30 nih. 6:30. Dalam kondisi udah capek ikut praktikum segala macam. Nyampe Kendal itu sekitar jam 9 sampai setengah 10 gitu. Karena kita kan motoran. Terus nyampe sana itu yang awalnya undangan itu jam 7, tapi karena kita baru nyampe jam 9, jadi kan waktu nyampe musola tuh nggak ada orang, kayak bingung loh, kok nggak ada orang gitu. Taunya waktu nanya sama PRT-nya, warga tuh udah kumpul dari jam 7, tapi karena kita datang jam 9, akhirnya bubar. Bener-bener musola tuh sepi kan. Udah tuh dikumpulin sama PRT. Kita rapat seadanya orang. Ya karena kondisi kita capek. Jadi aku ingat waktu itu aku sama teman-temanku yang cewek tuh habis sholat isya di musola, akhirnya rapat itu pakai mukenah tuh. Karena udah capek ya, akhirnya yaudah seadanya aja pakai mukenah gitu. Karena udah malam, dingin, jadi yang jelasin yang cowok, yang cewek itu nyempil. Waktu disenggol sama Pak RT, kok mbak-mbaknya nggak ada suara ya? Jadi tuh kita yang cewek tuh ketiduran, bener-bener tidur sambil duduk di tengah-tengah rapat gitu. Terus Pak RT-nya ngomong, kok babanya nggak ada suara ya? Jadi kita kaget semua, karena yang cewek-cewek tidur, karena pakai mukena anget kan gitu. Itu malu banget diketawain sama bapak-bapak, ibu-ibu gitu, malu. Kayak, aduh nggak berani nunjukin muka. Bayangin, kita rapat RT di desa orang, tapi kita tidur gitu, pakai mukena lagi. Itu menurut aku lucu sih, malu ya, sebenarnya memalukan itu. Oke, berarti kan ini tadi udah nih, kayak pengalaman sedihnya udah, pengalaman lucunya udah. Sekarang terakhir nih Kak, tips dan trik buat teman-teman semua yang mungkin maba ataupun dari anak-anak SMA ataupun dari SMP yang pengen masuk BEM. Itu kita harus persiapan apa aja gitu Kak? Persiapannya yang pertama niat ya, gitu. Jadi kalian cari tahu dulu nih, kalian kuliah, hobinya apa, terus mau upgrade soft skill apa, gitu kalian harus tahu dulu nih. Jadi kalian, oh aku sukanya di organisasi, ya udah mantepin nih, aku ikut organisasi. Terus persiapan selanjutnya ya udah ikutin alur pendaftarannya dengan baik, apa ya, persiapkan sebaik mungkin gitu. Jadi jangan asal-asalan, kan kalian udah niat, masa ya udah niat tapi persiapannya asal-asalan, kan sayang. Jadi yang pertama tahu dulu passionnya apa, kedua niatnya dikuatin, ketiga persiapkan semuanya dengan matang gitu. Kayak gitu ya Kak. Berarti emang ilmu yang kita sering-seringkan di situ bermanfaat banget bagi teman-teman semua. Semoga buat kedepannya jadi teman-teman lebih paham deh apa yang namanya BEM itu, kemudian organisasi-organisasi di kampus itu ada apa aja kayak gitu. Ini juga sudah menjadi ibaratnya apa namanya? Ibaratnya sudah bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman semua terkait dari apa sih itu BEM, kemudian ngapain aja dan sebagainya kayak gitu. Oke teman-teman semua, mungkin cukup itu buat perbincangan ngopi kita, ngobrol happy kita dengan Kak Tia. Mungkin kita bisa nih Kak buat kedepannya buat video kayak apa namanya, yang mungkin seri-seri terkait pengalaman dari Kak Tia buat dunia kerja kayak gitu. Mungkin bisa banget ya Kak ya. Boleh. Ya. Oke teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Pokoknya jangan lupa klik like dan juga subscribe channel YouTube ini. See you the next time video. Dadah. Bye.